Halo guys, kali ini saya akan mengulas sistem kerja dan komponen-komponen dari power ini. Ini adalah power yang menggunakan IC TPA 3116D2 yang produknya dari Tilear, yang tipenya BT21A. Untuk kode mainboardnya ini XZD strip 21A revisi 5 rev 5.0. Ya, untuk tegangannya berasal dari sini. Ini ada input DC input di sini, lalu langsung masuk ke elko. Jadi power ini tidak ada diodanya ya. Diodanya sudah berada di power supply-nya yang bawaannya ini. Langsung menuju elko-nya di sini. Ini elko-nya. Capson, mereknya Capson, kapasitasnya 5600 mikro 25 volt, 5600 mikrofarad. Oke, selanjutnya tegangan yang masuk dari sini ini didistribusikan ke semua kebutuhan yang ada di sini. Dari di sini misalnya ambil contoh saja, di sini misalnya 12 volt. Ini saya ambil contoh 12 volt atau 24 volt saja. Ini saya ambil contoh 24 volt, maka 24 volt ini didistribusikan ke sini, kedua IC-nya ini. IC powernya ini IC powernya, ini tipenya TPA 3116D2. D2-nya terpisah di sini. Cara baca kode IC-nya seperti itu untuk yang ini. Ini IC-nya menggunakan yang 32 pin, kakinya ada 32. Tegangan 24 itu didistribusikan untuk IC op-amp yang ada di sini. Setelah sebelumnya melewati saklar on off yang ada di sini, lalu melewati resistor R di sini. Ini 47 ohm, lalu masuk ke di sini IC op-amp. Ini menggunakan IC NE5532P 1, 2, 3. Ini NE5532P, dan ke IC op-amp juga yang ada di sini. Ini kodenya seperti ini. Ini TL072 sub 8 yang model SMD. Untuk distribusi tegangan utamanya ke situ. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, juga ke IC regulator yang ada di sini. Ini IC 787. Ini kodenya BL78D05. Ini IC regulator penurun tegangan menjadi 5 volt. Ini untuk saklar on off-nya yang di sini untuk saklar pemindah input antara input RCA di sini atau input Bluetooth yang ada di sini. Kalau ke bawah ini RCA, kalau ke atas ini Bluetooth. Kalau ke bawah ini lampu LED yang bawah ini akan menyala dan inputnya ke RCA, dan kalau dipindah ke atas maka lampunya yang atas ini akan menyala kedip-kedip. Ini lampu indikator untuk Bluetooth. Ini lampunya warnanya biru semua. Untuk IC regulator ini outputnya 5 volt. Ini digunakan untuk mensuplai IC ini IC regulator juga. Ini regulator penurun tegangan menjadi 3,3 volt.
Ini yang digunakan untuk suplai dari sistem Bluetooth yang ada di sini. Jadi untuk tegangan di sini yang 3,3 volt ini akan aktif bila saklarnya ini on ke atas atau memilih Bluetooth. Kalau saklarnya ke bawah memilih input RCA, maka tegangan yang ada yang di sini tidak masuk ke sini. Ini inputnya 5 volt dan outputnya 3,3 volt. Jadi untuk tegangan 5 volt, bila ini saklarnya ke bawah ini menuju saklarnya untuk saklar input yang RCA, di sini tegangannya tidak tidak sampai ke sini untuk yang 5 volt. Jadi untuk Bluetoothnya ini off, Bluetoothnya off, tidak nyala, tidak ada tegangan sama sekali. Lalu menuju ke Bluetoothnya, ini Bluetoothnya Bluetooth yang bagus guys. Ini menggunakan chipset Qualcomm. Di sini juga ada memorinya, ini IC Winbond, IC memori, ini 25K16, 25K16, kapasitasnya 2 MB. Di sini ada antena Bluetoothnya, di sini antenanya seperti antena WiFi. Untuk Bluetoothnya ini lumayan jauh, ini bisa jarak tempuh sinyal Bluetoothnya ini bisa hingga 25 meter tanpa halangan, sekitar 25 meter tanpa halangan. Sebab ini Bluetooth yang bagus. Untuk induktor ini yang warna hitam ini induktor semua ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Induktornya ini memakai ukuran 10 mikrohenry, kodenya 100. Lalu untuk bahan-bahannya dari aksesorisnya ini bahan-bahannya bagus semua, ini warna emas semua. Baik dari mulai antena Bluetooth, untuk jack RCA ini juga warna emas. Untuk output speaker ini juga warna emas semua, ini asli tembaga. Ini bagus guys, kualitas bagus ini. Sebab ini adalah power yang istimewa. Ini untuk masternya ini juga ada banyak. Di sini untuk master, untuk output dari Bluetoothnya ini diperkuat lagi dengan master yang ada di sini, IC op-amp master di sini yang TL072 ini, lalu diperkuat lagi dengan master yang ada di sini. Jadi ini semakin kuat untuk jalur inputnya. Untuk master yang di sini ini adalah untuk memperkuat baik dari Bluetooth maupun dari input RCA. Kalau yang master yang ada di sini ini untuk memperkuat sinyal audio yang dari Bluetooth ini saja. Untuk potensionya ini semuanya potensio 6 pin atau potensio stereo. Ini menggunakan potensio 6 pin semua. Ini kapasitas, bentar saya lihat dulu untuk kapasitasnya. Untuk kapasitasnya ini, untuk ukurannya dari potensionya ini 50 kilo. B50K, kodenya B50K, ini ukurannya 50 kilo ohm semua. Untuk IC op-amp-nya ini jenisnya DIP 8, ini yang model besar, dan sudah ada soket IC-nya, soket dudukan IC-nya. Ini semuanya 1, 2, 3. Jadi misalnya untuk pemula bila ingin mengganti IC-nya, misalnya ada kerusakan pada IC-nya op-amp-nya ini, jadi tinggal cabut saja lalu tinggal diganti IC-nya dan ditancapkan lagi di sini, tancapkan langsung.
Oke, seperti itu ya guys untuk sistemnya, sistem kerjanya. Untuk Bluetoothnya ini bila diganti Bluetooth model lain ini juga bisa. Ini Bluetooth yang ada pinnya yang panjang itu, yang masuk ke sini itu, ini juga bisa. Misalnya ada kerusakan pada bagian Bluetoothnya ini. Kalau saran saya ya lebih baik diganti sesuai yang aslinya ini agar performanya tetap bisa maksimal seperti bawaan pabriknya. Oke, jadi seperti itu ya guys untuk sistem kerjanya. Ya, ini ada lagi untuk rangkaian yang ada di sini ini. Yang ini di sini. Ini adalah rangkaian anti jeduk. Ini sudah ada rangkaian anti jeduknya. Jadi bisa dipastikan bahwa power ini tidak ada suara jeduk saat pertama kali dinyalakan. Untuk power yang bagus, yang istimewa, rata-rata itu sudah ada sistem anti jeduknya. Untuk PCB, ini kualitas PCB-nya sudah ini lumayan bagus. Untuk PCB-nya ini bagus. Oke, seperti ini ya guys. Bila suka dengan video ini, klik tanda jempolnya ke atas. Untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel Pikom Lodaya Blitar. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Pikom Lodaya Blitar. Bila video ini bermanfaat guys, silahkan di-share, dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Bila ada pertanyaan bisa komen-komen di bawah. Bila saya bisa akan saya jawab sesuai kemampuan saya. Karena di sini saya juga bukan teknisi, saya hanya mantan teknisi. Oke, seperti ini ya guys. Ini saya juga tidak menerima servis, ini hanya sebagai wawasan saja. Karena dulu saya juga pernah menjadi teknisi, jadi saya ya sedikit banyak paham tentang komponen-komponen seperti ini dan datasheetnya juga. Oke, sekian guys, terima kasih. Thank you.